Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum binuri hidayatika. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Munajat yang ke-16. Ilahi ya kam min ta'atin ya Ilahi kam min ta'atin banaituha wa halatin sayyadtuha hadama i'timadi 'alaiha 'adluka bal aqalani minha fadluka. Ilahi duh pengiran kula, kam utawi pirang-pirang min ta'atin saking ketaatan. Matikan kipas anginnya, itu penghantar virus. Selama ada corona ini nggak boleh menyalakan kipas angin. Kam utawi pirang-pirang min ta'atin saking ketaatan, zahiriyatin kang bangsa zahir, bangsa lahir, banaitu mbangun sapa ingsun ha ing ta'at. Maksudnya apa? Ai aqamtuha 'alal wajhil ma'muri bihi fil zahir bi an wafaitu bi jami'i syurutiha wa arkaniha wa adabiha. Ai aqamtu melaksanakan ingsun ha ing taat 'alal wajhi ing atasi jalan al ma'muri bih, al ma'muri kang din perintahake bihi kelawan al fid zahiri ing dalem zahiri, bi an wafaitu kalawan yento menyempurnakan ingsun, bi jami'i syurutiha kalawan sakabehani syarat-syarate taat, wa arkaniha lan piro-piro rukuni taat, wa adabiha lan piro-piro tata kramane taat. Satu. Wahalatin lan hal, wahalatin lan hal, hal itu juga dimaknai taat. Syayyatu kang ngokohake ingsun ha ing halah, ai zayyantu tegese menghiasi ingsun ha ing halah, wasuntu lan ngerokso ingsun ha ing halah, amma saking perkara yukadziru kang ngotori apa ma sofaaha ing bersihi halah. Maksudnya bi an akhlastu fiha ikhlasan taman, bi an akhlastu kelawan yento gawe ikhlas ingsun fiha ing dalem halah, ikhlason kelawan ikhlas taman kang sampurno, taman kang sampurno. Wal halah hiya at-ta'ah, yang dimaksud halah itu adalah taat juga tapi bangsa batin. Walamma fa'altu hadainil amrayni minal bina wat tashyid ra'aitu anni tahassantu bihisnin hasinin wa awaitu ila ruknin matinin walakin lan tatapini hadamah ngerobohake i'timadi ing tetanggenan ingsun alaiha ing ngatasi ta'ah, alaiha ing ngatasi ta'ah fin najati ing dalam selamat minal adabi saking siksa, wa dukhulil jannati lan mlebu swarga, dari thawabi rupani panggonani ganjaran. Apa yang merobohkan
sandaran saya kepada taat, opo adluka keadilan siro, opo adluka keadilan siro, ai an-nadhru ila adlika fa inna muqtadahu annaka taf'alu ma tasha wala tubali bi amalil amilin faminal jais annaka tu'aqibuni ala tilka ta'ah. Bal aqala balik murungake ni ingsun minha saking ta'ah, ai minal i'timadi tegesi saking tetanggenan, alaiha ing ngatasi ta'at, wa ta'alluki lan gandolan biha kelawan ta'at. Bal aqalani minha opo fadluka fadl panjenengan, ai an-nadru ila fadlika wa karamika wa ihsanika, fasirtu mu'tamidan alaihi wa muta'alliqan bihi la bi ta'ati, fasara at-ta'alluqu wal i'timadu ala al-ihsan wal fadli la ala ta'ati wa ni'mal badalu wal iwadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dipahami sedikit demi sedikit biar hati kita semakin benar, tenang menghadapi kehidupan ini dan tidak sombong. Ilahi wahai Tuhanku, kam min ta'atin, berbagai macam jenis ketaatan, zahiriyatin yang bersifat zahir, banaituha telah saya bangun, garis miring telah saya laksanakan, ai aqamtuha telah saya dirikan, alal wajhil ma'muri bihi sesuai dengan perintah, sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang diperintahkan dalam zahir. Maksudnya banaituha itu apa? Ai bi an wafaitu bi jami'i syurutiha, saya telah menyempurnakan, memenuhi, tulis, saya telah memenuhi semua syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya, wa adabiha dan adab-adabnya. Satu koma, wahalatin aikam min halatin gitu, wahalatin aikam min halatin, beberapa ketaatan yang bersifat batin, beberapa ketaatan yang bersifat batin, syayyatuha telah saya hiasi dan telah saya jaga, ai zayyantuha wa suntuha telah saya hiasi dan saya jaga, amma yukaddiru safaaha dari hal-hal yang mengotori kebersihan halah, kebersihan halah, yaitu dengan jalan mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya, atau dalam garis miring keikhlasan yang sempurna. Sudah? Walamma fa'altu hadainil amraini minal bina wat tashyid, setelah saya melakukan kedua, tulis terus biar tidak ketinggalan nanti.
Setelah saya melaksanakan kedua taat tersebut dalam kurung zahir dan batin secara sempurna, maka saya menganggap bahwa diri saya telah membuat benteng yang kokoh dan membuat tiang yang kokoh, bahwa saya akan aman dari siksamu, bahwa saya akan aman dari siksamu dan saya akan masuk surga. Sudah? Akan tetapi, titik tadi ya, akan tetapi hadama i'timadi 'alaiha adluka, akan tetapi sifat adilmu, akan tetapi ketika saya memandang pada sifat adilmu, maka sifat adilmu itu merobohkan harapanku, dengan mengandalkan ketaatanku dalam memperoleh keselamatan dari siksa dan masuk ke dalam surgamu. Sebab engkau bisa saja berbuat sesuai kehendakmu dan tidak peduli terhadap amal-amal orang yang beramal. Annaka taf'alu ma tasha'u wa la tubali bi'amalil amilin, amal-amal orang yang beramal. Faminal jais annaka tu'aqibuni ala tilka ta'ah, maka bisa saja, tulis, maka bisa saja engkau menyiksa aku dalam ketaatanku tersebut, Cukup. Bal aqalani, titik ya, bahkan aqalani minha fadluka, bahkan aku telah digeser, dipindah oleh fadlmu, ay fadluka itu bal aqalani minha fadluka, oleh fadlmu, minal i'timad 'alaiha wa ta'alluq biha, daripada bergantung terhadap ketaatan dan menggantungkan diri terhadap ketaatan. Dalam arti setelah saya berpikir tentang fadlmu
munya besar, sifat karommu, sifat ihsanmu, maka jadilah saya fasirtu muta'ammidan alaihi wa muta'alliqan bihi, maka jadilah saya seorang hamba yang hanya bersandar kepada karuniamu, la bi ta'ati, bukan lagi bersandar kepada ketaatanku, bukan lagi bersandar kepada ketaatanku. Cukup anak-anak, insya Allah sudah agak paham karena penjelasannya saya terjemah semuanya biar kalian tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari kata-kata taat. Di situ ada istilah ilahi kam min ta'atin banaituha wa kam min halatin syayyatuha. Wahai Tuhanku, berbagai macam ketaatan dohir. Apa itu ketaatan dohir? Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Tadi ada istilah al-ma'muri bih, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Berbagai macam ketaatan dohir telah saya lakukan, seperti sholat, besok puasa, habis itu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, zakat fitrah, idul fitri, silaturrahim, haji, dan lain sebagainya. Kam min ta'atin, pirang-pirang ketaatan, ngaji, sinau, belajar, yang posisinya murid belajar, yang posisinya ustadz ngajar, itu adalah ketaatan-ketaatan yang saya lakukan. Itu telah saya betul-betul lakukan dengan sempurna. Maksudnya sempurna itu sesuai dengan perintah Allah, syarat-syaratnya dipenuhi, tadi itu ya, rukun-rukunnya dipenuhi, adab-adabnya dijaga, sudah selesai sempurna. Sholat dilakukan, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, adab sholatnya dilakukan. Puasa dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul, rukun-rukunnya dipenuhi, mubtilatnya dijauhi, adab-adabnya puasa dilakukan, maka semuanya sudah sempurna secara syariat. Kemudian kam min halatin banaituha, kam min halatin syayyatuha, demikian juga berbagai macam ketaatan-ketaatan batin, ihwal batin saya toto sedemikian rupa sehingga amal-amal batin itu saya lakukan dengan sekuat tenaga. Saya usahakan ikhlas, saya hilangkan riya, saya hilangkan ujub. Pokoknya kotoran-kotoran yang akan membuat amal saya itu kotor, amma yakduru tadi itu loh, yang membuat amal-amal saya itu kotor, tidak diterima. Sebab amal itu kan ada dua, mal kalau urusan dohir itu amal itu sah atau tidak sah, kalau urusan batin itu diterima atau tidak diterima. Ini perpaduan, yang sah telah saya lakukan, yang diterima juga saya usahakan, sehingga amal itu taman, sempurna. Begitu saya memiliki amal yang sempurna seperti ini, maka kata Ibnu Athaillah, saya menjadi tenang, saya menjadi damai, saya kemudian menganggap bahwa saya telah membuat benteng yang kokoh dengan pilar-pilar yang kokoh, di mana benteng-benteng ini akan melindungi saya dari adabmu.
di mana benteng ini tidak mungkin saya masuk neraka, tidak mungkin saya tidak selamat. Pasti saya selamat karena saya telah memenuhi perintahmu dengan sempurna. Paham ya nak? Paham. Tapi begitu saya beriktimat, berpegang, percaya, gandolan kepada amal saya yang zahir dan batin yang sudah sempurna itu, tiba-tiba saya berpikir tentang sifat adilmu ya Rabb. Tiba-tiba saya berpikir tentang sifat adilmu ya Rabb. Kalau saya sudah berpikir sifat adilmu, maka benteng yang kokoh itu roboh langsung. Kenapa? Karena engkau bisa annaka taf'alu ma tasha wa la tubali bi amalil amilin faminal jaiz annaka tu'abiku bni ala tilkal ta'ah. Maka engkau bisa berbuat sesukamu. Engkau tidak terikat dengan aturan sebab akibat. Kalau orang beramal seperti ini wajib masuk surga, nggak bisa. Annaka taf'alu ma tasha, engkau berbuat sesuai dengan kehendakmu ya Rabb. Wala tubali bi amalil amilin, engkau nggak akan peduli dengan amalnya orang yang beramal. Faminal jaiz annaka tu'akibuni ala tilka ta'ah, maka bisa saja engkau menyiksa aku dalam keadaan saya berbuat taat yang sempurna itu. Sebab apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gak bisa Allah ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu ya Allah? Tidak boleh. Kenapa? Karena pertanyaan itu hanya untuk manusia. Suka-suka Allah. Kalau saya berpikir tentang adilmu ya Rabb, maka saya sudah tidak lagi mengandalkan amal-amalku itu. Sebab amal itu bagi saya bukan sesuatu yang bisa melindungi saya dari siksamu. Kemarin saya telah contohkan kepada kalian Bal'am bin Ba'ur. Betapa dia adalah orang yang sangat mustajab doanya, walinya Allah, bahkan konsultasi langsung kepada Allah. Tapi Allah bisa menyiksa Bal'am. Paham ya nak? Apa artinya? Apa artinya ini? Jangan mengandalkan amal. Tapi jangan salah paham, nanti kamu nggak beramal. Tetap beramal, tapi amal itu bukan andalan kita. Makanya di awal-awal hikam itu ada istilah begini, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang itu tetanggenan, berpegang, percaya terhadap amalnya, maka ketika salah sedikit dia sudah berkurang harapannya kepada Allah. Maka amal itu hanya sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, bukan bekal kita untuk mengunci sorga. Sebab apa? Terserah Allah. Itulah keadilan Allah. Begitu saya seperti itu, memandang, berpikir tentang sifat adilmu ya Rabb, tiba-tiba engkau memindah saya. Ini Allah juga. Engkau memindah saya dari iltimat terhadap amal, dari ta'alluq terhadap amal. Fadlmu memindah saya agar saya tidak berpegang kepada amal, agar saya tidak bergantung kepada amal, agar saya tidak mengandalkan amal, tapi saya mengandalkan apa nak? Fadluka. Ikuti fadluka. 2 wa karamuka wa ihsanuka. Maka hari ini kata Ibnu Athaillah, saya sudah tidak berpegang lagi, saya sudah tidak gumantil atau bergantung lagi terhadap amal saya,
karena hari ini saya hanya bergantung kepada fadlmu, sifat karommu, sifat ihsanmu. Maka fasirtu muta'ammidan alaihi, saya hari ini betul-betul berpegang hanya kepada fadlmu ya Allah, wa muta'alliqan bihi, dan saya bergandolan, cecekelan kepada fadlmu, la bi ta'ati, bukan kepada ketaatanku. Paham nak ya? Paham. Ada satu hadis yang sangat indah, dan hadis ini pernah menjadi perdebatan di bekinya Mas Hasan itu, karena orang sekali berpak Quraisy Shihab itu disalah-salahkan karena dawuhnya beliau dipotong. Jadi orang-orang itu kalau tidak suka kepada orang itu kadang-kadang kata-katanya dipotong sehingga menjadi salah paham. Pak Quraisy pernah dibilang Rasulullah saja tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Ya belum, terusannya belum selesai. Hadisnya begini, ada dua riwayat. Satu, la yadkhula ahadam minkum amaluhu al jannah. Lan pakai tulis la yadkhula, hadis sahih ini dalam Bukhari Muslim. Lan yadkhula, ada istilah la yudkhilah atau khala yudkhilu, la yudkhilah ahadam minkum amaluhu al jannah. Kata Kanjeng Nabi, la yudkhila ahadam minkum amaluhu al jannah. Dalam riwayat yang lain, la yunjiya ahadam minkum amaluhu, pakai yunjiya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga ya Rasul, amalmu tidak akan memasukkan kamu ke sorga? Maka Rasulullah menjawab, qala la wala ana, tidak, saya juga tidak. Iya, saya juga tidak. Lah akhirnya dicopot di sini, ada yang mengatakan Rasulullah tidak bisa masuk surga, Rasul pun tidak masuk surga. Yang mengatakan begitu Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata begini di depan para sahabatnya, hei sahabat-sahabatku, kalian semua, amal-amal kalian itu tidak akan memasukkan kalian ke surganya Allah. Amal-amal kalian itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga begitu ya Rasul? Iya, saya juga begitu. Amalku tidak memasukkan aku ke sorga, begitu sebenarnya. Tapi kemudian lanjutannya ini nak, illa, tulis illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali yataghammadani, saya diselimuti oleh Allah dengan selimut fadl dan rahmatnya Allah. Ya jelas Rasulullah masuk surga, tapi Rasulullah enggak sombong, saya masuk surga karena sholat saya, tidak. Kata Rasulullah, saya pun itu masuk surga karena diselimuti oleh fadlnya Allah, oleh rahmatnya Allah. Pelajaran yang sangat luar biasa. Setingkat Rasulullah saja gak mengandalkan amal. Yang diandalkan oleh baginda Rasul adalah fadl dan rahmatnya Allah. Padahal seperti apa amalnya Rasulullah nak? Rasulullah itu amalnya sangat amat luar biasa. Sholatnya kakinya sampai bengkak. Sama kan dengan kalian, sama-sama bengkaknya. Yang satu karena sholat, yang satu karena kecekluk ketika nyemis voli. Rasulullah sedikit-sedikit nangis, Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita enggak. Sholat sedikit-sedikit, nangis sedikit-sedikit, sama-sama. Rasulullah sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit
sholat, sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit ibadah. Kita ndak, ibadah sedikit-sedikit, nangis sedikit-sedikit, sama sih kata-katanya, hanya tinggal merubah gitu. Lah Rasulullah yang seperti itu saja anak-anakku tidak mengandalkan amal. Ibnu Athaillah Sakandari yang luar biasa hebatnya itu, awalnya kata beliau saya mengandalkan amal, tapi kemudian begitu saya berpikir tentang adilmu ya Rabb, maka tidak ada amal yang bisa saya andalkan, karena engkau bisa saja menyiksa orang yang melakukan ketaatan. Ya enggak adil dong Allah. Lu jangan bilang enggak adil. Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya, kitalah yang ditanya. Makanya anak-anak ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah sukses, berhasil, baik dalam belajar atau kamu mendapatkan sesuatu sesuai dengan cita-citamu, sesuai dengan rencanamu, maka jangan kamu pede berlebih-lebihan. Itu semua karena fadl dari Allah, nggak ada yang disombongkan. Apabila kamu sukses, maka bersyukur. Hada min fadli Rabbi. Makanya sampean kan sering melihat mobil-mobil ditulisi hada min fadli Rabbi. Itu biasanya mobil yang ditulisi hada min fadli Rabbi itu mau ngeredit, gak usah ngeredit, akhirnya dikasih hadiah gitu. Itu namanya hada min fadli Rabbi. Semuanya adalah hada min fadli Rabbi. Masjid ini hada min fadli Rabbi, meja ini hada min fadli Rabbi. Meja ini saya pesan karena saya naksir sekali meja model begini ini. Saya pesan, begitu ditanya berapa, Kus bayar ongkos tukang saja, hada min fadli Rabbi. Kalau seandainya saya harus bayar lengkap misalnya 5 juta, saya bayar hada min fadli Rabbi, karena uang 5 juta itu juga dari Allah. Semuanya ndak ada yang tidak karena fadl dari Allah. Kalau kita itu terlanjur melakukan dosa, maka jangan berputus asa. Sebab kalau Allah sudah berbicara dengan fadl, maka berapa banyak orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak kamu dengar cerita orang masuk surga gara-gara ditakoi, kamu punya kawan, yang kawanmu punya kawan, yang kawanmu punya kawan, dan kawanmu punya kawan, orang alim itu loh. Ada orang yang diampuni, dimasukkan surga oleh Allah gara-gara syafaatnya orang alim itu. Siapa namamu? Misalnya namanya Cuilantai, Cuilan Cetong, Cuilan Tong. Enggak ada kiai namanya Cuilan, Kiai Cuilan gitu. Wah, gimana namanya malaikat? Namanya enggak mirip kiai. Apakah dia punya tetangga kiai? Ditanya, kamu punya tetangga kiai enggak? Boten. Kamu pernah makan dengan kiai enggak? Boten. Kamu pernah minum-minum dengan kiai enggak? Boten. Kamu pernah salaman enggak dengan kiai? Makanya ada kan musalsal bil musafahah itu. Saya salaman dengan orang yang bersalaman, dengan orang yang bersalaman, dengan orang yang bersalaman, bersalaman sampai kepada baginda Rasul. Gara-gara salaman ini masuk surga. Itu kenapa? Itu karena fadl dari Allah. Akhirnya tanyakan kepada dia, apakah dia punya teman kiai? Kamu punya teman kiai enggak? Boten. Tanyakan lagi, apakah dia punya teman, temannya punya teman, dan temannya itu punya teman kiai? Boten. Terus dicari, Allah ingin memberikan fadlnya itu. Akhirnya ketemulah dia punya teman, temannya ini punya teman, temannya ini berteman, temannya ini berteman, temannya ini berteman, dan temannya yang terakhir itu berteman dengan kiai. Alhamdulillah. Ini namanya gandolannya kepada kiai lewat fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun boten usah diperpanjang. Kalau kalian ditakdir menjadi seorang yang hafal Al-Quran, jangan sombong, jangan riya, jangan pamer. Karena hafal Quranmu itu bukan karena kecerdasan kamu,
tapi itu adalah fadl dari Allah. Kalau kamu ditakdir menjadi seorang yang dermawan kaya raya, jangan mengandalkan kedermawananmu, jangan mengandalkan kekayaanmu, karena kekayaanmu, kedermawananmu itu juga dari Allah dan digerakkan oleh Allah. Kalau kamu termasuk orang yang mati di medan perang, jangan kau andalkan itu, sebab itu semua adalah fadl dari Allah. Itu loh mas yang pernah kalian ngaji Tambihul Ghafilin, Abu Hurairah begitu selesai ngaji begini, tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda, Al-Ashbahi itu. Begitu datang pemuda itu, maaf, saya dengar dari kawan-kawan katanya panjenengan yang bernama Abu Hurairah. Iya, saya Abu Hurairah. Alhamdulillah saya bisa melihat panjenengan adalah sahabat tercinta Rasulullah, banyak sekali menghafal hadis dari Rasulullah. Saya pingin ngaji satu hadis saja tadi panjenengan. Opo minta hadis apa? Tolong ceritakan kepada saya satu hadis yang paling berkesan yang diucapkan langsung Rasulullah pada jenengan. Ya, dengarkan ya. Suatu saat saya berdua dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berwasiat kepadaku. Begitu Abu Hurairah bercerita tentang Rasulullah, semaput karena saking kangennya dengan Rasulullah. Biasa semaput ini begini ini. Kamu kalau nggak percaya lihat orang-orang di kampung itu ketika ditinggal mati oleh suaminya, bapak blek, semaput itu saking cintanya. Saya teruskan, begitu siuman, maaf, saya ceritakan lagi ya. Begitu bercerita tentang Rasulullah, semaput lagi, sampai berkali-kali semaput. Pada akhirnya Abu Hurairah mampu menahan diri untuk tidak semaput, sehingga kemudian Abu Hurairah bercerita tentang 3 orang hebat tapi masuk neraka. Yang pertama adalah qori, yang kedua adalah sahih, yang ketiga adalah pejuang, apa itu, syahid. Ini orang-orang luar biasa hebatnya ini. Ada seorang yang hafal Quran, qiraat luar biasa enaknya, wis pokoknya lagunya itu koyok wis macam-macam lagunya, sampai berdecak kaum toyib, khair, saking wapi lagunya. Ya, saya itu sebenarnya bisa juga, tapi kasihan Abil kalau saya qiraat nanti toyib, enak. Apal Quran, ahli qiraat, begitu masuk di pengadilan Allah ternyata harus masuk ke neraka karena enggak ikhlas. Itu kan, itu sifat adilnya Allah yang dipakai. Kalau dipakai adilnya Allah itu enggak pantas. Kamu siapa kamu? Saya ya Allah, saya adalah orang yang apal Quran, qiraat kemana-mana. Ditanya oleh Allah, apa tujuanmu qiraat? Iya, saya betul-betul ingin. Apa yang kau lakukan di dunia? Ya, saya baca firman-firmanmu ana al-laili wa atrafan nahar. Untuk apa kamu membaca Al-Quran? Iya, karena mencari ridhomu ya Allah. Bohong, ini Allah pakai apa ini? Pakai sifat adil ini. Bohong kamu. Kamu membaca Quran itu bukan karena aku kok. Kamu terbersit dalam hatimu karena kamu ingin disebut sebagai qori. Di tengah masyarakat kamu ingin dikenal sebagai seorang hafid. Makanya jangan mengandalkan hafidnya, jangan mengandalkan qorinya. Akhirnya orang ini dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Ini harus kita takut. Ini hadis yang paling berkesan, kata Abu Hurairah. Didatangkanlah orang yang kedua begitu dipanggil, siapa kamu? Saya adalah orang yang kebetulan dikaruniai banyak harta. Apa yang kau lakukan dengan hartamu itu? Alhamdulillah saya berjuang, saya bangun masjid itu saya, yang bangun madrasah itu saya, yang bangun jembatan itu saya, yang bangun musola itu saya. Kok kamu semua yang bangun? Kebetulan saya tukang bangunan gitu. Guyon.
Kebetulan saya kuli bangunan gitu. Itu saya sumbang, itu saya sumbang, itu saya sumbang, itu saya sumbang. Allah kemudian menampakkan sifat adilnya begini. Apa motivasimu nyumbang semua itu? Ya karena panjenengan ya Allah, liwajhikal karim. Bohong kamu. Ini kalau Allah pakai apa nak? Pendekatan apa? Sifat adilnya Allah. Bohong kamu, gak bisa berbohong di hadapan Allah. Bohong kau. Kamu berbuat seperti itu karena kamu ingin dikenal oleh masyarakat sebagai rajulun sakhi, laki-laki yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan balasan. Kamu terkenal di kampungmu sebagai orang yang dermawan, maka sekarang sudah nggak ada balasan apa-apa, masuk neraka. Ya Allah, ini kalau Allah mendekati kita dengan pendekatan keadilan. Yang mati di medan perang maju, siapa kamu? Qul fulan bin fulan ya Rabb. Apa amalmu? Allah tahu, tapi Allah bertanya biar ini bisa dikisahkan. Apa amalmu? Saya berjuang di jalanmu ya Allah. Di jalanku apa? Di jalan Tamrin gitu ya. Di jalanmu ya Rabb. Apa motivasimu berjuang di jalanku? Ya karena li'ila'i kalimatika ya Rabb, karena ingin meninggikan kalimatmu ya Rabb. Allah mendekati orang itu dengan pendekatan sifat adilnya Allah, bi'adlihi. Maka kata Allah, bohong kamu berjuang itu bukan karena aku kok. Kamu berjuang itu karena kamu ingin dikenal sebagai rajulun syuja, laki-laki pemberani. Maka ketiga orang ini semuanya masuk neraka, sekalipun orang-orang hebat. Lah, kalau melihat seperti ini kita akan berputus asa akhirnya. Ya Allah, seperti itu ya jadinya. Ini bukan agar kita berputus asa hadis ini, agar kita berhati-hati dan jangan mengandalkan apa nak? Dan jangan mengandalkan amal, kata Ibnu Athaillah, tapi mengandalkan fadlnya Allah, karomnya Allah, ihsannya Allah. Maka doanya, ya Allah paringi kula rahmat panjenengan, paringi kula fadl panjenengan. Lah bagaimana pertanyaannya sekarang? Lah bagaimana agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah ini? Ini yang penting juga ini. Setelah saya tetap beramal, kamu jangan mundur ngapalkan Quran, apalkan Quran, baca Al-Quran, qiraat tetap jalan loh Bil, qiraat tetap jalan. Yang dermawan tetap dermawan jalan, malah tambah harus dermawannya. Yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, silakan, bagus-bagus itu. Tapi intinya jangan mengandalkan itu, mengandalkan rahmatnya Allah. Lah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara meraih rahmat Allah? Banyak caranya. Salah satunya Ramadan ini adalah bulan yang dipersiapkan untuk menggelar rahmatnya Allah. Big sale ya, apa big sale itu ya? Wis pokoknya obrar rahmat. Itu loh nak, Ramadan itu kan dibagi 3. Awaluhu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Lah bulan rahmat inilah yang harus kita betul-betul sambut dengan suka hati. Maka doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma ja'alna mimman yafrahuna bidukhuli Ramadan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan pembebasan dari api neraka. Ayo semangat. Ya Ramadan. Kayak penyanyi, ya Ramadan kan. Ramadan ya Ramadan itu kayak lagunya siapa itu? Sayang saya nggak bisa lagunya itu. Lagunya Maher Zain tentang Ramadan itu loh. Gimana ya? Gimana Bil? Oh seneng dengan Ramadan. Ada orang sementara, ya Ramadan poso. Bagaimana bisa mendapatkan rahmat wong menghadapi bulan yang penuh rahmat saja dengan seperti itu sikapnya? Maka song-songlah Ramadan ini dengan
semangat. Alhamdulillah hari ini, minggu depan kita sudah masuk bulan yang penuh rahmat. Kalau bahasa sederhananya, kalau dalam bulan yang penuh rahmat saja kita tidak mendapatkan rahmat, bagaimana halnya di bulan-bulan yang tidak ada rahmat seperti itu? Paham ya nak? Nah, sudah satu. Yang kedua, bagaimana cara agar kita menjaring rahmatnya Allah, agar kita masuk dalam orang-orang yang dirahmati oleh Allah? Quranmu pegang. Bukan dipegang toh, bukan dipegang. Quranmu pegang, Quranmu buka, wocoan. Di situ kamu akan menemukan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Agar kamu menjadi orang yang dirahmati oleh Allah itu minimal dengarkan Quran itu secara seksama. Makanya disinilah tidak pernah Nabi itu tadarus kecuali di bulan Ramadan penuh tadarus Nabi itu. Ayo kita hidupkan malam-malam Ramadan, ayo kita hidupkan Ramadan ini dengan menambahi, melipatkan bacaan Al-Quran kita. Tadarus kita galakkan. Nah, di sini ngaji, di luar gak usah rokokan kan, gak ada rokokan di sini. Di luar ngopi, makan jajan sambil mendengarkan Al-Quran. La'allakum turhamun. Jangankan kita nak, Nabi saja itu butuh mendengarkan Al-Quran. Maka Nabi pernah memanggil salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, tolong duduk di sini. Nggih ya Rasul, bacakan Quran untuk saya ya Abdullah. Abdullah nangis, ya Rasul, apakah saya harus membacakan ayat-ayat yang diturunkan kepada panjenengan? Ketemu pirang perkara ya Rasul. Sudahlah, saya ingin mendengar Al-Quran dari lisan orang lain. Lah Rasulullah yang dituruni Al-Quran saja ingin mendengar Al-Quran dari lisan orang lain. Karena telinga kita ini juga butuh vitamin, butuh asupan mendengar Al-Quran. Itulah yang akan mendatangkan rahmat. Apalagi kira-kira yang terakhir, oh banyak segini. Ramadan, Al-Quran, Corona ini bisa mendatangkan rahmat loh. Covid ini bisa mendatangkan rahmat. Bagaimana? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Kalau kita sabar menghadapi musibah Covid ini, kalau kita sabar menghadapi musibah corona ini, sabarnya bagaimana? Sabar stay at home, sabar lockdown, sabar nggak kemana-mana, sabar ngikuti anjuran pemerintah, sabar menjaga jarak. Sabar-sabar yang seperti inilah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan kurangi kecintaan kita kepada Allah dengan musibah ini. Yang memberi musibah hari ini, yang menguji kita hari ini, yang menurunkan bala hari ini, yang menurunkan wabah hari ini adalah zat yang selama ini memberi nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jangan fokus kepada musibah saja, lupa terhadap nikmat. Umurmu berapa? Yat, umurmu piro Yat? 15 ya? Oh, berapa? 20. Oh, lagi umurmu 20 Yat. 20 tahun nikmat dari Allah digerojok kepadamu, digerojok kepada kita semua. Kalau kita mau hitung, nggak bisa kita menghitung. Kalau mau kita ganti, nggak bisa kita ganti. Lah sekarang 1 bulan diutus di rumah, 1 bulan diutus di pondok, ya ndak apa-apa sih kan. Wabasyiris sabirin.
sabar, sabar, sabar. Insya Allah akan membawa rahmat. Keluar dari Ramadan, keluar dari corona, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Alam ini seperti baru lagi, karena katanya informasinya itu lapisan ozon sekarang sudah baik, udara sudah baik, karena polusi sudah berkurang. Berarti ini cara dandani Allah terhadap alam, terhadap ekosistem. Saya kira indah sekali munajatnya Ibnu Athaillah hari ini. Ayo bareng-bareng, ilahi kam min ta'atin banaituha wa halatin syayyattuha hada ma'timadi 'alaiha 'adluka, hada ma'timadi 'alaiha 'adluka, bal aqalani minha fadluka. Makanya mari kita terus berdoa dengan doa gimana itu? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Diulangi 3 kali sambil dihayati. Allah itu Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Dengarkan, karimnya Allah yang disebutkan tadi, karomnya Allah, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Karena memang ini yang kita harapkan. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laisa narju siwak. Apa artinya? Laisa narju siwak, saya tidak mengharapkan kecuali dirimu ya Rabb. Tidak mengharapkan amal, tidak mengharapkan apa. Yang diharapkan adalah hanya Allah. Maka ada kata-kata yang indah, bareng-bareng. Wa laisa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, wa ya qawiyu ya matin, bijahi taha rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sul, rabbi istajib li amin, waghfir li kulli dunub, wastur li kulli al-uyub, wakshif li kulli al-kurub, wakfi adhal mu'dhibin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Kita tutup dengan sholawat syadiliyah 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. ربي فانفعنا ببركاتهم حسنا بحرمتهم وأمت في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه ya rabbal alamin. Mulai malam ini setiap selesai ngaji, sebelum kita pulang berdiri dari majelis, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.